Baik Bapak Ibu, kita kembali ke pertanyaan yang sudah disampaikan di LMS modul 1.2. Ada 3 pertanyaan besar yang saya himpun. Yang pertama, apakah yang menjadi indikator bahwa nilai-nilai yang kita laksanakan dikatakan berhasil? Jika belum berhasil, langkah apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Yang ketiga, apakah nilai guru penggerak diharuskan dimiliki semua oleh calon guru penggerak? Bagaimana jika dimiliki hanya beberapa nilai saja? Apakah seseorang tersebut masih dikatakan seorang guru penggerak? Ini 3 pertanyaan yang disampaikan melalui LMS. Pertanyaan pertama, jadi indikator keberhasilan pelaksanaan nilai-nilai pendidikan. Yang pertama ada perubahan sikap dan perilaku tentunya. Sikap dari belum baik menjadi baik. Jadi sikap dan perilakunya ada tren positif ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi berpikir kritis dan kreatif itu ada peningkatan dari sebelumnya. Itu nilai-nilai keberhasilannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab. Jadi setiap tugas yang diberikan dikerjakan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Kemudian terbentuknya kerjasama dan kolaborasi semakin baik. Dan yang kelima, peningkatan prestasi akademik tentunya dan non-akademik. Langkah apa yang harus kita lakukan jika belum berhasil? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus melakukan evaluasi dan refleksi. Apa saja penyebab-penyebab yang belum berhasil dan sudah sampai di mana tujuan yang akan kita capai. Kemudian ada penyesuaian metode pengajaran ketika kita berada di kelas. Kalau metode yang kita gunakan kemarin belum tepat, artinya kita harus melakukan perubahan disesuaikan dengan kondisi siswa atau murid yang kita ajar. Kemudian yang kelima, yang paling penting adalah melakukan kerjasama dengan orang tua atau wali murid tentang perkembangan anak didik kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Seorang guru penggerak tidak mesti mempunyai posisi penting di sekolahnya. Posisi secara formal, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak mesti di posisi formal itu untuk dapat menggerakkan ekosistem sekolah, tetapi sebagai anggota ekosistem diharapkan setiap guru penggerak itu mampu untuk menggerakkan ekosistemnya. Karena tagline kita kan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, Bapak Ibu ketika sudah menjadi guru penggerak nanti harus mampu menggerakkan ekosistem di satuan pendidikan tempat Bapak Ibu bertugas. Yang lebih penting itu adalah peran aktif, kemampuan memimpin pembelajaran, dan kemampuan menginspirasi teman-teman guru yang lainnya di sekolah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, apakah nilai-nilai guru penggerak diharuskan dimiliki semua oleh CGP? Bagaimana jika yang dimiliki hanya beberapa nilai saja? Apakah seseorang tersebut masih dikatakan seorang guru penggerak? Jadi idealnya memang seorang guru penggerak memiliki seluruh nilai-nilai guru penggerak. Namun tidak berarti bahwa seorang guru harus memiliki semuanya, dan ketika guru penggerak itu hanya memiliki beberapa nilai saja, tidak bisa disebut sebagai penggerak. Bukan berarti mereka tidak boleh disebut sebagai penggerak. Seorang guru tidak harus memiliki semua nilai guru penggerak sejak awal. Yang lebih penting adalah komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga nilai-nilai guru penggerak itu dimiliki dan diterapkan ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas di sekolah Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Dengan waktu dan pengalaman, seorang guru dapat mengembangkan nilai-nilai lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai guru penggerak di sekolah Bapak Ibu, sehingga bisa menggerakkan komunitas di tempat Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Terima kasih.